saya Nabila Indah Safira, saya berperan sebagai CEO. Halo, perkenalkan saya Bagus Maharani Syam sebagai manajer keuangan. Hai, aku Naila Nabila sebagai staf akuntansi. Halo, perkenalkan saya Najwa Shihab, saya sebagai auditor internal. PT Kencana Prabodaya adalah perusahaan manufaktur yang telah berdiri kokoh sejak tahun 2009. Bergerak di bidang produksi mesin industri, perusahaan ini dikenal sebagai pelopor inovasi industrinya. Dengan komitmen tinggi terhadap kualitas, PT Kencana Prabodaya berhasil membangun kepercayaan dari berbagai investor besar. Namun di balik reputasi cemerlang itu, perjalanan perusahaan ini tidak selalu mulus. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan besar mulai menghampiri. Persaingan yang semakin ketat di pasar ditambah dengan penurunan daya beli, membuat perjualan merosot drastis. Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan perusahaan, tapi juga mengguncang tim di dalamnya. Melihat kondisi semakin genting, Diana, CEO PT Kencana Prabodaya, segera mengambil langkah tegas. Sebuah rapat darurat bersama tim inti pun digelar. Momen yang diharapkan bisa menjadi titik balik bagi masa depan perusahaan ini. Baik, saya tidak akan banyak bicara. Kita semua tahu bahwa perusahaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa kita lihat di sini, angka yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kita sedang di bawah target atau jauh dari target. Untuk itu saya minta dari kalian semua bekerja sama agar bisa mencapai angka target tersebut, agar kita bisa membuahkan hasil laporan yang bisa menunjukkan bahwa kita masih bisa bertahan. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita hanya mempunyai waktu 1 bulan untuk menutupi gap ini. Kalau tidak, perusahaan bakal rugi besar. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dan bekerja keras untuk mencapai laporan yang baik. Tentu Bu, saya akan pastikan laporan akhir bulan sesuai dengan ekspektasi. Bagus, tapi ingat, investor kita tidak mau tahu apapun. Mereka hanya ingin hasil laporan yang bagus. Saya percaya sama kamu, Rani. Bila kita mencapai target, akan ada bonus yang akan kita dapatkan dari hasil kerja keras kita semua. Baiklah, sampai sini saja meeting kita hari ini. Kalian tahu kan gimana gawatnya situasi saat ini? Kalau kita nggak mencapai target, habislah kita. Tapi Bu,
Data kita tidak bisa diganti atau diubah karena penjualan segini ya tetap. Maka dari itu saya nggak minta kamu ubah semua. Cuma saya minta untuk rapikan angka-angka itu. Misalnya kita tunda aja dulu expense ke bulan depan. Tapi Bu, bukankah itu akan ketahuan ketika auditor memeriksa laporannya, dan dengan melakukan itu akan melanggar prinsip akuntansi. Saya setuju sama apa yang dikatakan dengan Kelvin. Terlalu banyak risiko yang akan terjadi buat kedepannya, Bu, untuk perusahaan kita ini. Auditor nggak bakal tahu kalau kalian kerja rapi. Ingat, ini buat perusahaan. Kalau kita gagal, kalian juga kena imbasnya. Oke, habis ini saja diskusi kita hari ini. Semua angka yang sudah saya hitung ulang, saya tidak yakin kalau beberapa perubahan ini benar-benar dilakukan. Kita tidak punya pilihan. Kamu tahu sendiri, kondisi perusahaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk membuat laporan dengan keadaan yang sebenarnya. Hanya untuk bulan ini, dan nanti kita bisa perbaiki semuanya setelah investor melihat laporan yang bagus ini. Permisi Bu, saya ingin menyerahkan dokumen yang harus dicatat di bulan ini. Untuk biaya perawatan mesin ini bisa kita tunda untuk bulan depan agar angka laba bulan ini lebih kelihatan lebih sehat gitu. Tapi Bu, ini harus dicatat di bulan ini, karena kalau auditor menemukan laporan pengeluaran yang tidak dicatat, ini akan terjadi masalah. Tenang saja, ini hanya sementara, biar laporan terlihat bagus di mata investor. Nanti kita akan jelaskan pada audit kalau ada pembenahan di bulan depan. Yang penting sekarang kita harus fokus untuk membuat laporan untuk bulan ini aja. Saya mengerti Bu, kita harus bertahan demi perusahaan, tapi dengan melakukan ini, memang target kita dalam jangka pendek ini bisa terpenuhi. Tetapi jika untuk jangka panjang itu sangat berisiko, bisa saja kita berhentikan karena masalah ini. Sudahlah Budi, saya sudah juga melakukan ini untuk perusahaan. Kita tidak akan diberhentikan atau ketahuan bila kita bekerja dengan rapi di dalam laporan keuangan ini. Dan satu lagi, jika tidak ada yang memberitahu yang lain. Saya permisi keluar. Permisi, masuk. Ini kenapa beban operasional bulan ini kecil banget? Sebelumnya perusahaan tidak pernah serendah ini. Iya Bu, mungkin ada pengeluaran data yang belum tercatat. Nanti saya cek lagi. Mungkin kamu bilang
Dan secara logika, pengeluaran nggak mungkin turun sedrastis ini. Bu, saya tidak tahu pasti, kemungkinan ada data yang belum saya catat untuk bulan ini. Nanti saya cek lagi untuk bulan ke depannya. Saya selalu mendengar kemungkinan dari kamu. Ini nggak bisa cuma mungkin. Kita nggak bisa bermain-main dengan angka, apalagi kita bicara soal audit. Saya akan melakukan review menyeluruh. Kalau ada sesuatu yang salah, saya akan bicara. Ini bukan hanya soal pekerjaan kamu, tapi ini tentang reputasi kita semua. Baik, Bu. Permisi. Ya. Bu, audit internal nanti mau bertemu dengan Ibu nanti siang. Baik, terima kasih informasinya. Masuk. Saya sudah review laporan keuangan terakhir. Ada indikasi manipulasi data di sini, beban operasional ditunda. Revenue di mana bisa jelasin ini, Ibu Rani? Mungkin cuma miskomunikasi aja, Bu. Kita cuma coba ngejar target perusahaan. Miskomunikasi, ini udah melanggar aturan akuntansi dan etika perusahaan. Saya harus laporan ini ke Ibu Diana. Bu, tolong jangan lapor dulu. Kalau ini ketahuan, semua orang yang ada di tim saya juga kena dampaknya. Maaf Kelvin, tapi tanggung jawab saya adalah menjaga integritas perusahaan ini. Masuk. Masuk. Karena semua sudah di sini, saya ingin kamu jelaskan apa ini maksudnya lagi. Saya cuma mau mengejar target, Bu. Semua ini juga demi perusahaan. Mengejar target demi perusahaan atau demi bonus kamu? Kamu hanya memikirkan untuk memenuhi target untuk jangka pendek. Apa kamu tidak memikirkan apa risiko yang akan kita hadapi? Nama perusahaan bisa hancur. Maaf, Bu, atas kesalahan saya. Kamu hari ini saya putuskan untuk berhenti. Dan kamu ini segera melaporkan ini ke dan koreksi dan beri klarifikasi kepada investor. Baik, Bu. Di balik sebuah angka selalu ada cerita, kerja keras, tekanan, dan harapan. Tetapi dengan adanya tekanan, kita tidak harus melupakan pada nilai yang paling penting, yaitu kejujuran dan
tanggung jawab.